di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang teori tes modern, khususnya teori response item atau IRT, Item Response Theory, yang merupakan salah satu pendekatan paling populer dalam teori tes modern. Mari kita mulai dengan konsep dasarnya. Teori tes modern adalah alternatif dari teori tes klasik yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dalam teori ini, peran individu dan item tes sangat ditekankan dalam menentukan skor tes. Salah satu teori tes modern yang paling terkenal adalah IRT atau Item Response Theory. IRT ini memberikan pendekatan yang lebih rinci dalam memahami bagaimana performa individu pada tes dipengaruhi oleh karakteristik item dan kemampuan individu. Pada dasarnya, performa individu dalam menjawab item pada tes dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah kemampuan individu atau trait yang diukur dalam tes tersebut. Sementara yang kedua adalah kesulitan item yang dikerjakan saat tes berlangsung. Kemungkinan seseorang individu untuk menjawab suatu item dengan benar tergantung pada kombinasi antara kemampuan individu dan kesulitan item tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan individu dibandingkan dengan kesulitan item, semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk menjawab benar. Ada beberapa konsep penting dalam IRT yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah item discrimination atau diskriminasi butir. Seberapa baik suatu item dapat membedakan individu dengan kemampuan tinggi dan rendah. Item yang memiliki diskriminasi tinggi akan lebih baik dalam membedakan antara individu dengan kemampuan yang berbeda. Yang kedua adalah guessing atau menebak jawaban. Bukan gak mungkin seseorang mengerjakan suatu tes dengan cara nebak-nebak. Kemungkinan individu untuk menjawab suatu item dengan benar secara kebetulan, ini disebut dengan guessing. Faktor ini juga dipertimbangkan loh dalam IRT untuk item-item dengan pilihan ganda. Di dalam IRT ini ada berbagai model. Yang pertama adalah Rush model, di mana ini adalah model yang paling sederhana yang mengasumsikan bahwa satu dimensi trait dan item bersifat dikotomus atau benar dan salah. Model ini sangat berguna untuk mengestimasi kemampuan individu dan kesulitan item. Yang kedua adalah model polykotomus, model yang memungkinkan item lebih dari dua pilihan jawaban. Ini berguna untuk tes-tes dengan skala Likert atau tes dengan banyak pilihan jawaban. Model IRT memiliki beberapa kegunaan, di antaranya untuk memperkirakan kemampuan individu dengan lebih akurat dibandingkan metode klasik. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi kualitas item. Apakah item tersebut mampu membedakan antara individu dengan trait atau kemampuan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan skor tes untuk berbagai kondisi pengukuran sehingga hasilnya lebih adil dan akurat. Dalam praktiknya, analisis IRT melibatkan beberapa alat statistik seperti item statistics, tabel yang menunjukkan statistik butir atau item seperti proporsi jawaban benar, difficulty parameter, dan in-fit atau out-fit. Yang kedua adalah right map. Contohnya bisa kalian lihat di sini ya. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kemampuan individu dan difficulty parameter item. Right map membantu kita untuk melihat apakah item tes sesuai dengan kemampuan populasi yang diukur. Sebagai penutup, teori tes modern seperti IRT menawarkan pendekatan yang lebih canggih untuk memahami dan menganalisis hasil tes. Dengan IRT, kita dapat mengembangkan tes yang lebih akurat, adil, dan bermanfaat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memperkirakan kemampuan individu dengan lebih tepat dan mengevaluasi kualitas item dalam tes secara lebih mendalam. Sekian video pembelajaran psikometri kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!